Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Kalau misalkan baik harus tetap jaga kesehatan. Soalnya sehat itu mahal, apalagi sehat ginjal gitu. Harus dicuci darah. Walaupun punya BPJS, tetap dalam 1 minggu 2 kali pun BOP, biaya operasional tidak sedikit, apalagi yang jarak rumah ke rumah sakitnya itu cukup jauh. Nah, tadi saya kerja pulang sekitar jam 1-an ya. Ada beberapa pasien baru yang memang menanyakan, jadi ini kalau misalkan mau cuci darah apa ya harus pasang alat di tangan, alat apa yang dimasukin, terus gimana prosesnya gitu. Nah, pada dasarnya ya pasien cuci darah itu memang ada 2 pemasangan alat yang memang selalu direkomendasikan oleh dokter. Pertama, CDL itu yang ditempatkan di leher, cuman itu sifatnya sementara, tidak boleh lebih dari 1 bulan. Nah, ada yang sifatnya selamanya atau memang seumur hidup. Apa itu? Namanya simino atau apesan gitu. Itu adalah suatu operasi kecil yang memang dibuat untuk akses cuci darah supaya si petugas gampang untuk memasukkan si jarum itulah gitu. Jadi si urat-uratnya itu membesar kalau sudah dipasang alat itu. Nah, kebetulan di tempat saya kerja belum ada. Jadi biasanya di sini si pasien selalu direkomendasikan untuk di operasinya itu di daerah Bandung. Kalau di Bandung mah banyak ya, ada beberapa rumah sakit memang sudah menyediakan pemasangan itu. Nah, apa sudah dipasang langsung bisa dipakai? Tidak. Nah, kalau misalkan CDL begitu dipasang, 1 jam setelah dipasang pun langsung bisa dipakai. Nah, kalau ini tidak. Kenapa? Karena harus tunggu dulu sampai matur. Matur itu apa? Jadi si tangan yang dioperasinya itu ada trilnya, ada denyutannya gitu, sehingga gampang untuk dilakukan akses, yaitu akses siminonya, itu namanya simino. Nah, sampai kapan nunggunya, harus berapa lama? Nah, berapa lamanya tergantung. Kalau secara teori minimal harus 1 bulan dan maksimal harus lebih dari 1 bulan. Nah, teman-teman, ada juga beberapa pasien yang memang sudah dioperasi tapi tidak berdenyut, sudah lebih dari 1 bulan, tidak ada trilnya, tidak ada getarannya. Nah, itu biasanya memang ada kegagalan dalam operasinya itu. Kebanyakan kalau saya lihat dari pasien-pasien yang berat badannya itu obesitas, itu nggak tahu kenapa saya juga ya, kadang memang suka gagal dan harus dioperasi ulang gitu. Apalagi kita merekomendasikan kalau operasi apesan itu si dokternya itu biasa di tangan yang tidak dominan gitu. Contoh tangan kiri ya dipasangnya, supaya yang kanan bisa melakukan aktivitas seperti makan atau apapun itulah. Kalau yang kiri itu yang sudah dipasang dibatasi ya. Kenapa dibatasi? Karena kalau kita mengangkat beban yang berat pasti akan mengalami penurunan tril atau getaran si apesannya itu. Nah, itu banyak lah di tempat kerja saya juga yang memang harus berulang-ulang dioperasi gitu. Memang kasihan, apalagi jarak yang tidak dekat ya, memerlukan biaya, waktu gitu. Nah, apa sih syaratnya lagi untuk bisa dipasang itu selain memang kondisi pasiennya harus fit, tekanan darahnya harus bagus. Nah, ceklah ini darah rutin seperti HB, hematokrit, terus leukosit. Nah, terus si pembekuannya itu pun kan bisa dicek di lab. Nah, kalau yang cepet baku mah biasanya ya gimana ya, akan ada penyulit lah
kalau pas waktu dipasang gitu. Jadi masuknya ini mah ranah dokter ya, bedah vaskuler untuk pasangnya gitu, bukan bedah umum. Nah kalau misalkan kita yang pasangnya yang di CDL ini, kebanyakan pasien belum 1 bulan pun sudah menggigil gitu, menggigil karena memang ada infeksi, terus tidak nyaman lah. Banyak sih pasien yang memang mengeluh tidak nyaman dipasang di sini mah, lebih baik ya langsung pasang kapesan walaupun harus menunggu gitu, karena itu sifatnya kan sementara. Yang CDL itu apa? Kateter double lumen. Nah itu terus ada beberapa penyulit lagi ketika sudah matur, sudah trilnya bagus, sudah lebih dari 1 bulan. Nah akses pertamanya itu biasa dilakukan oleh perawat yang memang sudah lama, sudah senior, sudah memiliki skill yang mumpuni gitu. Karena ketika kita menusuk awal-awal terus ada kesalahan, tidak masuk atau tidak pas, maka si APSN-nya itu terkadang bisa mati kembali. Itu ada lagi apa ya, kalau misalkan pasien mengalami diare yang sangat berlebih, dehidrasi, ya APSN juga bisa mati gitu. Terus mengangkat beban berat tangannya, biasa pasien yang memiliki profesi angkat angkut atau kuli atau apapun itu, ada ya pasien juga yang masih memaksakan buat kerja karena ekonomi mungkin harus stabil, tidak bisa diajak kompromi ya. Kalau misalkan masalah ekonomi mah kadang kita harus bagaimana caranya ya tetap stabil. Makanya saya merekomendasikan di konten-konten sebelumnya untuk kerja yang ringan seperti jualan online, terus ya pokoknya pekerja rumahan ya, itu yang tidak memerlukan tenaga yang banyak. Nah itu teman-teman yang bisa saya jelaskan sekitar pemasangan APSN ya. Yang intinya mah kalau di tempat kerja saya belum ada dirujuk, itu pun proses merujuknya posisi pasiennya harus dalam keadaan fit, tidak ada keluhan sama sekali, supaya bisa pulang pergi, tidak harus menginap. Nah itu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya. Mudah-mudahan di sini teman-teman sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.